Sebelum gue menjadi trader profesional seperti sekarang, selama perjalanan karir gue kehilangan banyak sekali uang dengan cara yang konyol dan memalukan. Itu bukan karena gue bodoh, bukan karena gue nggak hoki, tapi itu semua karena gue melakukan serangkaian kesalahan-kesalahan beruntun yang menyebabkan kehancuran di akun gue. Nah, jadi gue melakukan banyak sekali bad habit atau kebiasaan buruk itu yang bisa bikin gue selalu kalah dalam trading. Bukan karena ilmu gue jelek, bukan karena trading sistem gue jelek, tapi gue melakukan kebiasaan buruk itu. Dan setelah gue berhasil tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, karir gue mulai membaik. Nah, sebenarnya ini gue bikin seperti, apa ya gue sebut ya, gue sering nyatet kan orangnya, dan ini gue catat di notes gue pribadi. Jadi apa sih serangkaian kesalahan-kesalahan gue yang dulu gue lakukan. Dan ketika kalian paham ini, gue bisa share ke kalian, kalian pelajarin dari gue, mungkin ini bisa membantu sedikit kalian ya, sedikit membantu, supaya perjalanan trading kalian tuh lebih terukur. Karena kalian harus belajar dari kesalahan orang lain. Walaupun kalian tetap bisa melakukan kesalahan dari kesalahan kalian sendiri, tapi at least kalian ada yang kalian pelajari dari orang lain, kayak gitu. Ini bakal menjadi video yang sangat bagus dari semua course yang pernah kalian beli. Kalian ikutin 20 kesalahan ini dan tidak kalian lakukan rule ini, gue jamin karir trading kalian pasti membaik. Oke? Jadi gue rangkum 20 bad habit, 20 kebiasaan buruk yang sering gue lakukan dan yang sering para trader lakukan yang seharusnya kalian hindarin. Kebiasaan buruk yang pertama, gue berhenti mengambil trade atau posisi di luar dari trading sistem gue. Kenapa gue taruh di nomor satu? Karena ini yang paling penting. Jadi ada yang namanya fase gray zone, fase membosankan di dalam market setiap kali kalian trading. Nah, di fase itulah menunggu. Mungkin kalian bosen. Yang harusnya biasanya kalian mengambil trade A, trade B, trade S plus. Karena kalian gak dapet trade tersebut, kalian memaksakan untuk mengambil trade C atau trade D, yang trade yang kurang bagus atau bahkan di luar dari trading sistem kalian. Dimana kalau trade A itu biasanya ada supply demand checklist, kryptonite checklist, tapi di trade yang C ini tuh nggak kalian checklist di luar dari trading system kalian atau bahkan kalian pindah ke scalping di akun utama kalian. Nah, di sini tuh disiplin kalian itu dipertanyakan. Apakah menjadi musuh kalian atau menjadi teman baik kalian? Karena probabilitas trading yang profitable untuk jangka panjang itu ditentukan dengan sebagaimana kalian bisa mengeksekusi trading system kalian dengan baik. Kalau kalian masih mengambil trade di luar dari trading system kalian, ya kalian akan yang pasti akan menemukan yang namanya kejatuhan di beberapa kali waktu. Jadi kalau kalian ingin sukses jangka panjang, stop untuk mengambil eksekusi trading di luar dari trading sistem kalian. Solusinya tuh simple. Berhenti menghabiskan banyak waktu di depan layar atau kalian harus meminimalisir screen time dan meminimalisir open posisi. Dan kalian harus sadar, tidak ada yang namanya trade yang sempurna. Nggak ada yang namanya 100% sempurna pasti naik atau pasti turun. Kayak gitu. Itu harus kalian tanamkan di mindset kalian. Dan kalian wajib yang namanya punya hobi. Jadi kalian harus punya kebiasaan di luar dari trading, dari dunia trading. Contoh kayak hobi gue suka Muay Thai, gue suka main basket. Jadi kalian ada yang bisa kalian lakuin ketika kalian off season atau off dari trading. Kebiasaan buruk nomor 2. Berhenti untuk jatuh cinta pada satu trade atau pada satu koin dan betting segalanya di situ. Ini yang paling penting juga yang harus kalian perhatikan. Karena hal itulah yang akan menghancurkan semuanya. Ketika kalian terlalu jatuh cinta pada satu trade, mungkin trade-nya S plus, trade paling bagus yang pernah kalian temuin. Kalian betting segalanya di situ tanpa stop loss. Itulah yang akan menghancurkan akun kalian. Dan kalian berharap untuk cacing-cacing naga-naga, cacing naga, life changing money dari uang kecil, itu udah sering gue bahas. Dari uang kecil untuk melipat gandakan dari uang sekian, dari $100 ke 1 miliar. Itu mustahil banget terjadi, kayak gitu. Jadi stop untuk pertaruhin segalanya di satu kali trade untuk life changing money. Nah, solusinya juga simple. Solusi yang pertama, perbesar income kalian di luar trading supaya modal trading kalian itu lebih besar daripada yang sekarang gitu. Semakin besar modal kalian, semakin baik performa trading kalian. Itu harusnya kalian paham. Dan solusi nomor 2, tidak ada orang yang konsisten cacing naga untuk konsisten untuk waktu yang panjang. Jadi cacing naga tuh hanya bisa dilakukan satu kali saja. Jika berhasil itu. Tapi ketika kalian berhasil, kalian tidak akan pernah bisa melipatkan cacing naga tersebut untuk jangka panjang. Solusi selanjutnya harus kalian yang namanya, kalian wajib punya edge di dalam market. Apa itu edge? Edge adalah serangkaian hal yang kalian lakukan untuk meningkatkan terus konsisten profit untuk jangka panjang. Dan solusi selanjutnya, kalian harus belajar ilmu yang paling legit. Ilmu yang paling works yang sudah terbukti dari waktu ke waktu. Kebiasaan buruk nomor 3. Berhenti betting atau berada di echo chambers atau kebisingan publik.
Nah, jadi apa yang namanya echo chambers? Echo chambers adalah serangkaian suatu keputusan atau lingkungan para domba-domba yang selalu mengulang pendapat yang sama. Misalkan, Altseason, ya udah mereka mikir Altseason aja. Tapi mereka nggak memikirkan kemungkinan terburuk kayak, oh ada plan A-nya, ada plan B-nya. Jadi mereka cuma hanya punya satu plan A doang. Dan selalu berbicara hal tersebut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Untuk plan A tersebut tercapai. Jadi Altseason, Wagmi. Oke, kita bakal betting di apa satu koin. Misalkan XRP. Udah XRP terus. Sampai bahkan XRP itu udah turun 10%, 20%, 30%. Mereka tetap XRP, buy the dip, buy the dip. Jadi kalian harus hindarin yang namanya echo chambers. Karena di dalam market, itu selalu ada yang namanya wolf versus sheep atau serigala lawan domba gitu. Kalau kalian masih berada di lingkungan yang tempat para domba-domba, disebut para idiot di sana, ya kalian bakal jadi idiot juga. Karena kita semua itu sebenarnya idiot. Tapi kalau kalian berada di tempat para idiot, udah jangan harap kalian pernah bisa berhasil dalam trading. Karena orang idiot tadi itu bakal mereka selalu berfantasi. Kalian selalu berfantasi untuk selalu bisa mencapai tujuan A yang sebenarnya tujuan itu tidak realistis dan tidak terukur sistematis. Nah, solusinya juga simple. Kalian wajib yang namanya trading atau investasi itu berdasarkan keyakinan kalian sendiri, berdasarkan analisa kalian tersendiri atau high conviction di situ dengan resiko yang terukur, resiko yang proper. Jadi itu solusinya. Kebiasaan buruk nomor 4. Berhenti melakukan trading di saat kondisi kalian itu sedang lagi di fase stres atau depresi dari tekanan mental. Ini yang pribadi gue alamin sekitar 1 tahun yang lalu sampai 2 tahun yang lalu. Ketika gue trading di posisi emosional gue lagi tidak baik, di posisi gue sedang lagi stres, depresi, itu hanya akan menghancurkan karir kalian, menghancurkan akun trading kalian. Karena kalian akan tidak fokus pastinya, gitu. Gue pernah di posisi gue lagi depresi, lagi stres, gue trade. Oke, gue pakai stop loss. Tapi gue tidak manage take profit dengan baik. Jadi ketika udah sampai target profit gue, HP-nya tuh gue taruh dalam lemari gitu. Saking gue udah sangat depresinya. Jadi gue udah tidak melihat trade gue. Gue udah tidak ngelihat market lagi. Kayak gitu. Jadi di fase gue depresi tadi, gue banyak menghabiskan waktu di luar dari trading dan udah trading gue kebengkalai. Yang gue profit 4x itu hancur seketika balik harga entry semua. Jadi stop trading di fase keadaan emosional kalian atau mental kalian yang sedang tidak baik. Nah, solusinya tuh simple. Kalian fokus untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Apalagi kalau itu masalah besar, kalian fokus menyelesaikan masalah besarnya terlebih dahulu baru kalian lanjut trading. Yang kedua, kalian fokus untuk penyembuhan mental kalian dulu. Kalian berobat ke psikolog, kalian mendekatkan diri ke Tuhan, dan itu wajib baru kalian mulai trading lagi. Nah, solusi ketiga, ketika kalian ingin memaksakan trading, benar-benar kalian pengen trading, kalian pengen compounding, kalian building a professional trading plan. Dari stop loss otomatis, TP otomatis, itu lengkap terstruktur semuanya. Jadi ketika kalian tinggal trade tersebut, misalkan ada 5 kena stop loss, 5 berhasil, dan itu udah otomatis kejemput dan kalian tetap untung di situ. Itu wajib kalian pahami. Nah, sekarang kebiasaan buruk nomor 6. Kalian merasa pinter, merasa jago, padahal kalian bukan professional trader, kalian masih trader biasa. Kalian masih domba. Bahkan ilmu yang kalian punya aja tuh masih cetek gitu. Tapi kalian sudah merasa jago dan kalian bertaruh semuanya di sana. Kalian ngerasa jago, kalian trading tanpa kalian benar-benar pelajarin dulu bagaimana chart itu bekerja, bagaimana market itu bekerja. Kalian pelajarin technical analysis yang dalam, kalian dalamin di sana. Ini banyak sekali yang gue lihat ya. Apalagi di Indonesia, mereka udah sok jago gitu. Udah share, wah trade ini sekian bakal kesini. Gini plannya di social media, di story-nya. Padahal lu aja belum bisa ngeliat market dengan jelas gitu. Gimana bisa? Udah mau share itu ke publik. Banyak karena yang sekarang ya yang gue lihat mereka baru setahun trading, bahkan baru berapa bulan trading tuh mereka udah merasa udah mulai jago di situ. Mereka ngerasa wah gue udah paling jago di situ. Padahal sebenarnya ya lu cupu gitu. Karena gue udah pernah bahas juga di video gue sebelumnya, kalian bukan trader yang profesional, kalian tidak akan pernah bisa menghasilkan uang. Mau kalian ngikutin sinyal, mau kalian belajar gimana pun juga, kalau kalian bukan trader yang profesional, kalian tidak akan pernah menghasilkan uang. Jadi untuk menjadi trader yang profesional, kalian harus yang namanya belajar sungguh-sungguh dan bangun pengalaman yang panjang, nggak ada yang instan gitu. Dan kalian harus belajar juga dari trader yang profesional. Nah, solusinya tuh simple. Mempunyai tekad atau komitmen yang kuat. Dan kalian wajib belajar dengan keras dan bangun fondasi juga yang kuat. Jadi kalian harus punya fondasi ilmu mental yang kuat juga. Dan tadi udah gue bahas, solusi selanjutnya itu kalian harus belajar dari professional trader. Join mentorship.
Belajar dari trader profesional, dari orang yang udah berhasil di dunia ini. Kebiasaan buruk nomor 7. Gue berhenti untuk merasa tidak puas di setiap kali gue trading, dan gue mulai belajar namanya bersyukur. Nah, gue mau nanya ke kalian, berapa kali kalian udah profit, udah cuan di dalam trading? Di setiap kali kalian open posisi, kalian beli koin, kalian udah cuan dari satu altcoin ini, dari dua altcoin ini. Tapi, karena kalian tidak bersyukur ya, kalian nambah lagi terus, nambah open posisi lagi, open posisi terus, sampai semuanya itu hilang 50-90%, dan kalian akhirnya menyesal karena kalian tidak bersyukur. Kalian terlalu greedy, kalian terlalu maruk, kalian terlalu serakah, karena kalian tidak mengambil profit. Karena ingat, profit bisa menjadi uang kalian itu ketika kalian sudah take profit. Kalian sudah ambil profitnya, baru profit itu menjadi milik kalian. Karena ketamakan atau greed, kemarukan, itu adalah musuh terbesar dari setiap orang yang trading gitu. Itu adalah musuh terbesar bagi kita. Kayak pengalaman gue dulu ya pas pemilu US ya. Gue sempet sebenarnya ya, itu ada cuan di koin yang namanya IMX. Gue cuan sekitar $20.000 ke atas, tapi profitnya nggak gue ambil. Gue terlalu maruk, gue terlalu pikir mereka bakal naik ke atas, dan akhirnya ya wipe out. Mereka balik harga entry lagi, dan ini terjadi juga pas bull market di 2025 tahun kemarin. Ada beberapa koin yang sekitar 4-5 koin yang profitnya tuh nggak gue ambil sampai dia balik harga entry lagi. Dan itu karena apa? Karena gue nggak bersyukur. Gue selalu tidak merasa puas dengan profitnya. Solusinya simple. Setting yang namanya partial TP atau TP setengah, TP sebagian. Jadi kalian harus ambil profitnya sebagian along the way dia naik. Ubah optimis itu menjadi pesimis ketika kalian trading. Karena ketika kalian terlalu optimis itu menjadi jebakan. Ketika itu jadi jebakan, kalian tidak akan yang namanya mikir, oh ini bakal turun lagi. Kalian terlalu optimis, dia bakal cetak all time high-nya. Kayak gitu. Kebiasaan buruk nomor 8. Berhenti menjadi trader satu arah. Karena pas masa 2020 udah bear market, gue kehilangan semuanya. Profit yang udah gue kumpulin selama 1 tahun di 2021, dan gue kehilangan semuanya karena gue hanya menjadi trader satu arah. Gue gak ngerti market cycle, gue hanya ngerti gimana caranya beli, take profit, tapi gue gak ngerti untuk shifting short saat bear market terjadi. Dan ini kenapa alasan 98% trader gagal. Ketika kalian menjadi trader, kalian harus menjadi trader yang dua arah. Ketika kalian hanya menjadi satu arah, kalian tidak akan pernah berhasil karena market itu shifting. Ada bull market, ada bear market. Ketika bull market kalian long atau buy, dan ketika bear market kalian mulai untuk yang namanya shorting. Dan parahnya lagi, gua dan para retail semuanya itu hanya mempunyai satu strategi di 9 fase berbeda. Jadi di satu market cycle, setiap 4 tahun itu terjadi namanya 9 fase berbeda yang gue sebut Krypton tadi. Karena ketika kalian hanya mempunyai satu strategi saja di 9 fase berbeda, ya kalian tidak akan namanya menghasilkan uang untuk jangka panjang. Disinilah edge terjadi. Dan yang paling menyakitkan itu ketika gue 2022, dan mungkin kalian banyak yang ngalamin ya. Ketika modal kalian udah nol dan kepercayaan diri kalian itu nol, itu paling menyakitkan. Jadi jangan pernah sampai ada di posisi tersebut gitu. Jadi lebih baik kita menghindarin daripada kalian ngalamin langsung gitu. Itulah kenapa gue bisa profit value yang besar dan banyak untuk kalian. Solusinya simple. Pelajarin Krypton. Trader nggak ngerti Krypton, trader nggak ngerti 9 fase dari market cycle, berarti dia bukan trader. Karena gini loh, karena kebanyakan dari kalian tuh lebih suka kebohongan yang manis dibanding kebenaran yang pahit. Rata-rata seperti itu. Kalian harus paham, kalian nggak ngerti Krypton, kalian nggak ngerti market cycle, ada 9 fase, berarti kalian bukan trader. Nah, solusi selanjutnya simple. Kalian long di demand institusi, dan kalian short di supply institusi. Kebiasaan buruk nomor 9. Belajar bagaimana caranya kalah dan menghilangkan perfeksionis. Mungkin untuk awal, kalah itu atau kalian loss dalam trading itu paling menyakitkan ya mungkin bagi kalian ketika awal. Tapi kalian harus paham, loss atau kena SL it's a normal thing dalam trading, itu hal yang normal. Jadi satu kesalahan kalian itu sebenarnya tidak akan membuat kalian itu hancur sebenarnya. Yang bikin hancur tuh ketika kalian salah, kalian terlalu revenge trading lagi, perbesar risiko lagi. Sampai akhirnya akun kalian hancur. Sebenarnya satu kesalahan itu tuh aman. Kalau kalian hanya pakai 1 atau 2% dari total portofolio kalian, ya ketika kalian salah ya who cares, siapa peduli, ya udah salah. Udah kalian tinggal cari setup yang lain. Kalian tinggal enjoy hidup kalian kerja seperti biasa, tidur nyenyak, dan kalian mulai cari setup lagi. Oke, SL kena 2%. Tapi ketika kalian TP di setup selanjutnya, 4%, 6%, 8R. Jadi 1 kali kesalahan, 2 kali kesalahan, setiap kalian salah, itu sebenarnya tidak hancur kalian. Karena kebenarannya, kalian tidak perlu menjadi trader yang selalu menang di setiap kali kalian open posisi. Kalian harus belajar bagaimana caranya kalah dengan bijak. Bagaimana cara kalahnya dengan baik. Itu yang harus kalian pelajarin. Karena balik lagi, gak ada yang namanya sempurna di hal apapun. Solusinya simple.
Ikutin sistem trading kalian, jangan dilanggar. Bikin professional trading plan, respect resikonya. Jadi kalian harus paham resikonya dan menjaga kerugian atau menjaga loss tetap terkendali gitu. Jadi kalau kena SL, it's okay. SL. Gak perlu kalian revenge trading lagi atau kalian cabut SL ya dan kalian perbesar SL ya. Kayak gitu. Jadi kalian harus kalah dengan baik. Kebiasaan buruk nomor 10. Berhenti menetapkan target profit semingguan, harian, bulanan, atau bahkan tahunan. Ini banyak banget yang nanya ke gua, berapa sih bro Ref target profit yang harus gua kejar buat sebulan? Fuck, gak ada yang namanya harus kalian kejar namanya target profit. Karena tergantung market itu kondisinya gimana. Dan tergantung trading sistem kalian tuh ngasihnya tuh berapa gitu. Kalau kalian terlalu menetapkan misalkan gua harus profit $1.000 bulan ini. Kalau marketnya atau sistem trading kalian hanya ngasih $500 karena kalian gak puas kalian kejar, ya hancur gitu. Jangan pernah kalian tetapkan target profit harian, mingguan, bulan, bahkan tahunan. Jangan pernah. Karena itulah yang akan menyebabkan kalian hancur di depannya. Ini sangat fatal ya, jadi jangan pernah kalian lakukan. Jadi ada 2 prinsip penting atau 2 ingredient penting yang selalu gue tanamkan di diri gue. Pertama, seberapa banyak sistem trading kalian memberikan kalian setup. Dan kedua, seberapa baik kalian mengeksekusi setup itu. Itu yang harus kalian pertanyakan, hanya 2 itu. Ini yang paling penting. Kebiasaan buruk nomor 11, berhenti trading di dalam gray zone atau zona abu-abu gue sebutnya. Jadi gini, ada yang namanya supply dan demand. Mungkin di supply terjadi hanya sekitar 5-10% dan di demand itu terjadi 5-10% juga. Jadi 90%, 80% market bergerak itu di dalam fase abu-abu atau gray zone. Nah, kebanyakan trader itu gagal, itu di fase ini. Jadi domba-domba itu sibuk trading di fase gray zone, sedangkan smart money, pro trader itu hanya trading di supply dan demand saja. Jadi apa yang bisa kalian lakukan saat di gray zone? Kalian asah pengetahuan kalian, asah ilmu kalian, dan kalian boleh take profit dalam gray zone. Karena 90% trader gagal itu karena mereka memaksakan trading di dalam saat fase market lagi gray zone atau zona abu-abu. Kebiasaan buruk nomor 12, gue berhenti masuk dalam trading, open posisi ketika itu terlalu cepat. Karena gue takut ketinggalan atau FOMO. Jadi gini, misalkan gue udah pasang set limit ya, Bitcoin. Itu di 60.000 misalkan. Nah, marketnya tuh bosen. Gue udah berapa minggu tuh setup gue gak kejemput. Tapi karena gue takut dia hit arah zona gue nih, udah deket di zona gue. Karena gue takut limit gue gak kejemput, jadi gue open posisi duluan gitu. Jadi gue gak respect trading system gue lagi. Jadi gue masuk kecepatan, karena gue takut ketinggalan. Ternyata tiba-tiba marketnya malah turun ke area zona yang emang gue udah tentuin tadi, limit gue tadi. Nah ini sering terjadi ya sama gue bahkan sampai saat ini. Jadi ketika gue udah masang limit Bitcoin di harga sekian, karena gue takut harganya tuh gak kejemput gitu. Jadi gue open posisi duluan di sini. Yang padahal ya kemungkinan terjemputnya itu besar, tapi karena gue FOMO, gue takut ketinggalan, jadi gue memaksakan entry dan akhirnya kena stop loss atau bahkan profitnya yang harusnya gue sekian, karena gue entry-nya kecepatan, jadi profitnya tuh nggak sebanyak ketika gue set limit di sini. Ini masih sering terjadi sampai sekarang. Solusinya simple, bikin yang namanya limit order dan multiply entry. Apa itu multiply entry? Misalkan resikonya 2%, jadi kalian entry di satu zona nih, di sini 0,5, di sini 0,5, atau bisa di sini 1%, di sini 1%. Atau bisa juga 0,25, 0,25, 0,25 lagi, 0,25, 0,25 sampai 2%. Jadi bikin multiply entry strategi, itu bisa. Nah, solusi selanjutnya, udah kalian tunggu aja trade-nya itu jemput ke limit kalian. Jadi kalian ambil yang paling bawah atau tengah gitu. Ketika trade-nya terjadi berhasil, kalian profit. Tapi ketika trade-nya gagal, ya udah siapa yang peduli cari trade selanjutnya. Kalian pilih deh gini, kalian pilih. Kalian rugi $300 atau kalian nggak ngapa-ngapain, tapi kalian udah akunnya tetap sama. Pilih mana? Dan 7 zona yang lebih tinggi ketika kalian pengen melakukan shorting. Kebiasaan buruk nomor 13, ini juga sering terjadi ya, gue juga masih sampai sekarang pribadi lakuin. Kalian jadi stop, gue pengen stop, ketika trade-nya itu belum take profit, tapi gue udah menyombongkan untuk pamer PNL ke Instagram biasanya, ke sosmed, ke temen gue. Jadi sebenarnya trade-nya tuh masih unrealized profit, tapi gue udah sibuk pamer-pamer di Instagram. Ini sering banget terjadi. Nah, solusinya tuh simple sebenarnya kalau kalian pengen pamer. Kalian ambil partial TP atau TP sebagian gitu. Karena profit itu bisa jadi milik kalian ketika kalian sudah ambil. Kebiasaan buruk nomor 14. Gue berhenti untuk lihat PNL aja, uangnya aja ketika open posisinya sedang terjadi. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita lagi open posisi misalkan di Ethereum, kita udah profit di $500 misalkan. Itu naik turun tuh. 500, 400, 300, 100 minus, naik lagi. Stop ngelihat
PNL-nya doang, tapi kalian harus melihat chart-nya. Dia masih di-supply apa enggak? Masih di-demand apa enggak? Gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh hanya fokus ngeliat PNL-nya aja. Solusinya apa? Solusinya kalian tradingin tuh chart-nya, bukan uangnya. Solusi selanjutnya simple juga, kalian pasang stop loss otomatis dan TP otomatis. Kebiasaan buruk nomor 15, berhenti mengeluh tentang kondisi pasar. Aduh, marketnya manipulasi. Aduh, anomali banget. Wah, kok Trump kayak nggak jelas banget ya? Duh, kok marketnya kok choppy banget ya? Wah, marketnya nggak jelas ini manipulasi nih. Stop ngeluh kayak gitu. Ke teman kalian, ke diri kalian sendiri bahkan. Dan ke sosial media. Karena market crypto tuh bergerak tuh mengikuti 9 fase dari market cycle. Jadi sebenarnya kalian tuh bukan kena manipulasi oleh market, tapi smart money yang paham arah market tuh bakal kemana gitu. Smart money paham market cycle 9 fase tadi. Ketika lagi di fase 1, kalian malah shorting, kalian malah mikir, "Oh, kok nggak retest demand-nya lagi ya?" Padahal ini lagi fase 1, dia bakal menuju fase 2 kayak gitu. Jadi stop mengeluh kayak gitu. Terus bodohnya lagi, kalian udah tahu nih kondisi marketnya lagi jelek, mungkin lagi jelek, lagi choppy banget, makroekonominya lagi jelek. Tapi kalian tetap open posisi, maksain trading. Ya buat apa kalian berpartisipasi dalam trading? Buat apa kalian berpartisipasi dalam market kalau kalian tahu marketnya tuh lagi jelek? Kan ketika kalian diem nih, kalian gak open posisi, kan uang kalian kan terjaga gitu. Karena possible-nya, kemungkinan besarnya ketika kalian open posisi ya uang kalian bisa hilang. Tapi dibanding uang kalian hilang, kenapa kalian gak diem aja? Kan kalian udah tahu marketnya jelek gitu. Misalkan sebulan, kalian gak trading deh. Emang hidup kalian hancur ketika kalian gak trading? Simple kan sebenarnya. Jadi lebih baik kalian tuh gak trading sama sekali dibanding kalian maksain open posisi. Tapi market itu lagi jelek. Kebiasaan buruk nomor 16. Berhenti untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Berhenti membandingkan profit kalian dengan orang lain. Kenapa gue bilang kalian harus berhenti? Karena ketika kalian terus membandingkan profit kalian dengan orang lain, misalkan profit kalian $100, $50, tapi orang yang kalian bandingin tuh profitnya udah $10.000, udah $100.000. Kalian bahkan nggak ngelihat prosesnya mereka gimana. Mereka mungkin udah 10 tahun, udah 20 tahun, kalian baru 1 bulan. Dan itu nggak relevan buat kalian bandingin diri kalian dengan orang lain. Ketika kalian terus membandingkan, yang ada kalian nggak akan fokus, berantakan. Emosional kalian gak stabil, jadi kalian tetap gimana caranya gue pengen kaya, gue pengen life changing money. Kalian gak nikmatin prosesnya jadinya, karena kalian terus membandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, kebiasaan buruk nomor 17, kalian stop mengubah rentenan keberuntungan kalian. Jadi kalian udah banyak profit nih, profitnya udah banyak, itu menjadi sederetan loss-nya juga gitu. Jadi kalian udah profit banyak, udah 10 kali profit. Akun kalian udah 3-4x, tapi kalian terus tuh ngerasa kalian hebat, terus kalian ngerasa, wah ini bisa menang terus. Dan yang akhirnya kemenangan tadi, profit kalian tuh jadi tangga ke bawah lagi, udah tangga ke atas bagus, dan jadi tangga ke bawah lagi. Stop melakukan hal seperti itu. Nah ini terjadi pada gue sendiri di 2021 ya, pas bulan. Gue udah berhasil, puluhan kali gue menang, puluhan kali gue berhasil, dan hanya karena satu kesalahan. Dan gue mikirnya gue bakal menang, gue bakal bener terus, gue bakal menang terus. Jadi tangganya udah bagus, udah naik ke atas, satu kesalahan, tangganya jadi ke bawah. Nah solusinya tuh simple. Kalian tanamin mindset di dalam diri kalian. Suatu hal yang baik itu pasti berakhir. Dan suatu hal yang buruk juga pasti berakhir. Jadi gak ada yang namanya pasif, gak ada yang hal yang sama terus di dunia ini. Solusi selanjutnya, ketika market itu sudah di fase yang di atas, sudah di all time high-nya, kalian harus benar-benar mengunci profit. Kebiasaan buruk nomor 18, stop menjadi orang atau trader yang ribet. Karena simplicity is always win. Yang menjadi pemenang itu adalah yang simple. Misalkan kalian sudah punya trading system sendiri. A, tapi kalian sibuk pakai strategi. Oh A juga, B juga, C juga. Oh indikatornya ini. Kalian pakai 3 indikator, ribet. Kalian analisa fundamentalnya. Open interestnya kalian lihat juga. AIUEO-nya kalian lihat, volumenya kalian lihat. Stop menjadi trader yang ribet. Karena trader yang berhasil, yang sukses itu selalu simple. Satu trading system, oh Kryptonnya checklist, Psychoanalytics-nya checklist, supply demand-nya checklist, udah oke kan? Volumenya juga checklist, udah. Udah itu aja yang kalian lihat. Kalian udah checklistin 4 tadi, tapi kalian lanjut checklistin yang lainnya. Oh open interest-nya, ininya, AIUEO-nya kalian checklistin, jadi ribet. Gitu. Ini juga solusinya simple. Kalian bangun yang namanya trading system, bangun a professional trading plan. Pelajari bagaimana technical analysis itu bekerja sebagaimana mestinya, sesungguhnya. Kebiasaan buruk nomor 19, kalian stop untuk melakukan long besar-besaran ketika posisi Bitcoin itu udah di bawah dari 50 daily moving average. Ketika sudah bear market udah mau dimulai, stop kalian open posisi long walaupun itu di demand-nya juga ya. Stop melakukan posisi long ketika posisi Bitcoin itu sudah berada di bawah 50 daily moving average. Kecuali low baru udah terbentuk.
Nggak apa-apa kalian long kecil-kecilan di demand selanjutnya karena ada liquidation event kan, nggak apa-apa kalian long di likuidasinya. Kebiasaan buruk nomor 20, berhenti melakukan scalping menjadi strategi utama kalian. Mungkin ini gue udah banyak bahas di video gue yang sebelumnya. Ketika kalian punya strategi utama itu scalping, ya kalian akan capek, kalian nggak bisa kerja di luar market, kalian nggak akan bisa nikmatin hidup kalian akan stres terus. Kalian bayangin, masa kalian pengen setiap hari itu kalian perang dalam emosi kalian perang sama diri kalian. Nah, jadi scalping itu mungkin bisa dilakukan itu di akun kedua kalian, bukan strategi utama kalian. Ketika kalian udah bosen banget misalkan, udah 1 bulan gak ada posisi, kalian trading di akun kecil, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menjadikan scalping atau day trading itu menjadi strategi utama kalian di portofolio kalian yang besar, kalian bayangin kalian manage uang besar, tapi psikologi kalian itu buruk, emosional kalian buruk. Karena scalping itu pada ujungnya itu adalah stres. Mungkin buat awal-awal seru ya, kayak wah menantang banget ini seru, tapi lama kemudian 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun, scalping itu bakal menggiring kalian ke fase emosional yang buruk pastinya. Simple, belajar sistem gua, 1 day per week, 1 hari setiap minggu trading. Jadi minim screen time, minim open posisi, tapi profitnya tuh ngalahin orang-orang yang scalping. Pelajarin namanya Wolf Principles dan belajar Krypton Framework tadi, 9 fase market cycle. Ketika kalian paham itu ya kalian jadi big move only. Satu posisi kalian itu ngalahin orang yang scalping 3 sampai 4 bulan bahkan. Pelajarin yang namanya institutional supply and demand. Karena institutional supply and demand itu terjadi di daily chart, di weekly chart, bukan di chart 5 menit. Oke, semoga video gue bermanfaat. At least ada hal yang kalian pelajarin ya dari gue di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.